Halo teman-teman relation, hari ini kita akan bahas skripsi yang berjudul peningkatan kemampuan menulis ayat Al-Quran melalui media bergambar pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 6 SD X. Selanjutnya kita akan memasuki latar belakang masalah. Itu ada 6. Yang pertama, upaya peningkatan kualitas pendidikan menjadi tugas dan tanggung jawab seorang pendidik. Guru dituntut untuk mampu mengelola proses pembelajaran serta memberikan rangsangan kepada siswa sehingga siswa memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar. Yang kedua, kenyataan bahwa dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, sebagian guru menggunakan metode ceramah yang tidak berdasarkan pada analisis kesesuaian antara tipe isi pelajaran dengan tipe kinerja yang menjadi sasaran belajar. Yang ketiga, salah satu upaya untuk meningkatkan proses pembelajaran adalah penggunaan media secara efektif dan meningkatkan kualitas hasil belajar. Penggunaan media dalam proses pembelajaran dapat membantu kelancaran, efektivitas, dan efisiensi mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat, salah satu media pembelajaran yang mampu menarik minat dan antusias siswa untuk meningkatkan fokus dan dapat memahami materi pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti adalah pemanfaatan media bergambar. Yang kelima, pada pembelajaran menulis ayat Al-Quran, mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, media gambar dapat digunakan untuk mendorong siswa yang lebih cepat memahami dan mengerti huruf-huruf hijaiyah. Dalam hal ini, peneliti bermaksud untuk meningkatkan kemampuan menulis ayat Al-Quran pada siswa kelas 6 di SDX. Yang terakhir, yang keenam, berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul peningkatan kemampuan menulis ayat Al-Quran melalui media bergambar pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 6 SDX. Selanjutnya yaitu ada di identifikasi masalah. Terbagi menjadi 5. Yang pertama, pembelajaran menulis ayat Al-Quran yang diterapkan kelas 6 SDS menggunakan pembelajaran konvensional cenderung kurang efektif. Yang kedua, guru masih jarang menggunakan metode pembelajaran media bergambar. Ketiga, kurangnya interaksi antara siswa dengan siswa maupun siswa dengan guru yang berguna untuk membangun sebuah pemahaman secara lebih mendalam. Yang keempat, tidak semua siswa dapat menulis ayat Al-Quran. Yang kelima, metode yang digunakan guru kurang bervariasi serta monoton atau berpusat pada guru. Selanjutnya itu ada rumusan masalah. Bagaimana peningkatan kemampuan menulis ayat Al-Quran melalui media bergambar pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 6 SDX. Di sini ada tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas penggunaan media bergambar terhadap kemampuan menulis ayat Al-Quran pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 6 SDX. Manfaat penelitian itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada manfaat praktis. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, menambah wawasan dan pengetahuan siswa dalam menulis ayat Al-Quran menggunakan media bergambar. Yang kedua, meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam kegiatan menulis ayat Al-Quran menggunakan media bergambar. Ketiga, meningkatkan keaktifan dan keterlibatan siswa dalam proses menulis ayat Al-Quran menggunakan media bergambar. Selanjutnya itu manfaat teoritis. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah referensi untuk penelitian kualitas kemampuan siswa dalam menulis ayat Al-Quran menggunakan media bergambar. Selanjutnya kita memasuki kajian teori. Kajian teori ada 3 unsur. Yang pertama, indikator kemampuan menulis Al-Quran. Itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, menulis huruf tunggal, menulis huruf berharokat. 3. Menuliskan huruf sambung terdiri dari beberapa huruf, kalimat, dan beberapa kalimat. 4. Menyalin ayat Al-Quran dengan melihat teks Al-Quran maupun dilakukan secara ilmi, imla atau dikte.
5. Menuliskan huruf-huruf hijaiyah dengan baik, tepat, dan rapi. Yang 2. Ini pembelajaran PAI dan budi pekerti. Pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Poin 3. Media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala bentuk upaya yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat memacu pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung. Selanjutnya kita masuki ke penelitian yang relevan. Di sini ada judul penelitian, persamaan, dan perbedaan. Yang pertama, efektivitas pembelajaran baca atau tulis Al-Quran dengan menggunakan pendekatan media gambar di Sekolah Dasar Negeri Lambongan, Kecamatan Wontomate, Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk persamaan, objek penelitian, penggunaan media gambar sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan menulis ayat Al-Quran. Jenis penelitiannya yaitu kualitatif, perbedaannya di lokasi penelitian. Selanjutnya ada efektivitas penggunaan media gambar terhadap keterampilan menulis karangan narasi siswa kelas 4 SD Note 125 Impres Bajeng tahun 2018. Persamaannya ada di objek penelitian, penggunaan media bergambar. Perbedaannya ada di jenis penelitian kuantitatif. Selanjutnya itu ada keefektifan metode permainan media kartu bergambar dalam meningkatkan kemampuan membaca akson pada PAUD Ban Klong To Thailand. Untuk persamaan yaitu di objek penelitian penggunaan media bergambar. Perbedaannya di sini ada di subfokus kemampuan membaca akson. Selanjutnya kita masuki di alur pikir penelitian. Yang pertama, tahap pralapangan, yaitu peneliti mengidentifikasi para siswa yang akan dijadikan objek penelitian. Kedua, tahap pekerjaan lapangan. Di sini peneliti melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. 3. Tahap penyusunan. Peneliti mengumpulkan data dan memilah-milah data yang tepat untuk disusun. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang sini ada lokasi SDX. Lokasi yaitu tempat di mana peneliti ini dilakukan. Selanjutnya ada waktu 17 sampai 18 Juli 2024. Jenis penelitian di sini menggunakan metode penelitian tindak kelas atau bisa disebut PTK. Untuk sumber data sendiri itu dibagi menjadi 2. Primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, yang dalam hal ini subjek peneliti yang berkenan dengan topik atau masalah yang diteliti. Di sini siswa kelas 6 SDX yang berjumlah 20 orang. Yang kedua, sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data atau peneliti. Data sekunder bisa diambil dari buku, jurnal, artikel, atau internet. Selanjutnya ada di teknik keabsahan data itu ada 2 poin. Yang pertama, ketekunan observasi. 2, triangulasi sumber dan teknik. Selanjutnya ada di teknik analisis data. Yang pertama, reduksi data. 2, penyajian data. 3, penarikan kesimpulan. Terus yang terakhir itu ada di teknik pengumpulan data. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, observasi. Observasi, pengamatan, dan pencatatan terhadap fakta-fakta yang dibutuhkan oleh peneliti. Sedangkan wawancara yaitu merupakan pertemuan 2 orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat mengkonstruksikan makna dalam suatu topik penelitian tertentu. Yang 3 yaitu dokumentasi. Cara mengumpulkan data melalui
penelaan sumber tertulis seperti buku, laporan, notulen, rapat, catatan harian, dan sebagainya yang memuat data atau informasi yang diperlukan oleh peneliti. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa data pendukung yang dapat memperkuat data yang didapat dari hasil observasi dan wawancara. Yang ketiga yaitu ada tes. Pada penelitian ini, pengumpulan data diambil dengan cara melakukan tes kemampuan yang kemudian hasilnya dikumpulkan. Selanjutnya kita memasuki di hasil penelitian. Di sini siswa berjumlah 20 orang. Untuk nilai rata-rata, nilai siklus 1 yaitu berada di 73,05. Untuk nilai siklus 2, 81,65. Perbandingan data hasil nilai kemampuan nilai menulis Al-Quran siklus 1 dan 2. Di sini untuk nilai siklus 1 dan siklus 2 mengalami peningkatan nilai rata-rata dari 73,05 menjadi 81,65. Selanjutnya penelitian tentang nilai kategori kriteria kemampuan menulis ayat Al-Quran 81 sampai 100 sangat baik, 61 sampai 80 cukup, 21 sampai 40 kurang dari 20 perlu bimbingan. Selanjutnya di sini ada diagram hasil penelitian. Siklus 1 kriteria nilai kemampuan menulis Al-Quran. Di sini untuk persentase warna hijau sendiri 20% yaitu cukup. Untuk diagram warna biru 35% itu sangat baik. Sedangkan merah 45% itu baik. Untuk siklus 2, kriteria nilai kemampuan menulis Al-Quran. Di sini warna hijau sendiri di diagram 10% itu cukup. Sedangkan warna biru 70% sangat baik. Sedangkan merah itu berada di 20% baik. Di sini di diagram siklus 2 mengalami peningkatan kriteria nilai sangat baik dari 35% menjadi 70%. Hasil penelitian siklus kategori nilai jumlah siswa persentase. Di siklus pertama, nilai sangat baik, jumlah siswanya itu 77, persentasenya 35%. Sedangkan baik, itu jumlah siswa 9, persentasenya 45%. Cukup, jumlah siswanya 4, persentasenya 20%. Di siklus 2, kategori nilai sangat baik itu berada 14 siswa dengan persentase 70%, baik 4 siswa 20%, cukup 2 siswa 10%. Hasil penelitian siklus 1 di diagram sendiri. Hasil penelitian siklus kita bisa melihat di diagram di warna biru itu berarti tuntas, sedangkan warna merah ini tidak tuntas. Berdasarkan diagram yang disajikan di atas, maka dapat diketahui bahwa ketuntasan nilai kemampuan menulis Al-Quran siswa kelas 6 SDX yaitu terdapat 55% siswa yang mendapatkan nilai tuntas dan 45% siswa yang mendapatkan nilai tidak tuntas. Sedangkan di siklus 2 tertera di diagram sendiri 50% itu warna merah berarti tidak tuntas, sedangkan warna biru 85% tuntas. Berdasarkan diagram yang disajikan di atas, maka dapat diketahui bahwa ketuntasan nilai kemampuan menulis Al-Quran siswa SDX mengalami peningkatan yaitu terdapat 85% siswa yang mendapatkan nilai tuntas dan 15% siswa yang mendapatkan nilai tidak tuntas. Selanjutnya, hasil penelitian proses peningkatan pembelajaran menulis ayat Al-Quran dengan menggunakan media bergambar. Pada penelitian ini meliputi yang pertama, siswa mempelajari materi pendidikan agama Islam tentang menulis ayat Al-Quran. 2. Siswa mempelajari huruf hijaiyah yang ada pada ayat Al-Quran. 3. Siswa mempelajari tata cara menulis ayat Al-Quran menggunakan media bergambar. 4. Siswa menulis ayat Al-Quran pada lembar LKPD dengan bantuan media bergambar. Selanjutnya kita memasuki kesimpulan. Yang pertama, keterampilan menulis ayat Al-Quran melalui media bergambar siswa kelas
6 SDX mengalami peningkatan pada setiap siklusnya. Terlihat dari hasil nilai rata-rata kemampuan siswa menulis ayat Al-Quran, yaitu 73,05% pada siklus pertama menjadi 81,65% pada siklus kedua. Yang kedua, peningkatan juga terjadi pada kategori nilai ketuntasan kemampuan menulis Al-Quran. Pada siklus 1, terdapat 7 siswa yang mendapatkan kriteria sangat baik dengan persentase sebesar 35%. 9 siswa mendapatkan kriteria baik dengan persentase sebesar 45%. Dan 4 siswa mendapatkan kriteria cukup dengan persentase sebesar 20%. Adapun pada siklus 2, terdapat 14 siswa dengan kriteria menulis Al-Quran sangat baik dengan persentase 70%. 4 siswa mendapatkan kriteria baik dengan persentase 20% dan 2 siswa mendapatkan kriteria cukup dengan persentase 10%. Yang ketiga, proses peningkatan pembelajaran menulis ayat Al-Quran dengan menggunakan media bergambar. Pada penelitian ini meliputi siswa mempelajari materi pendidikan agama Islam tentang menulis ayat Al-Quran, siswa mempelajari huruf hijaiyah yang ada pada ayat Al-Quran, siswa mempelajari tata cara menulis ayat Al-Quran menggunakan media bergambar, siswa menulis ayat Al-Quran pada lembar LKPD dengan bantuan media bergambar. Selanjutnya, kita memasuki implikasi. Berdasarkan hasil penelitian, tindakan kelas ini memiliki implikasi sebagai berikut. Yang pertama, media kartu huruf hijaiyah dapat diterapkan pada pembelajaran menulis huruf sambung Al-Quran setelah siswa memahami dengan baik berbagai bentuk perubahan yang terjadi pada huruf hijaiyah. 2. Media kartu huruf hijaiyah dan kartu ayat dapat dibuat permanen sehingga dapat digunakan pada kelas lain atau kelas berikutnya. Yang ketiga, media kartu huruf sambung Al-Quran dapat dijadikan media pilihan untuk meningkatkan kompetensi siswa dalam hal menulis Al-Quran pada kompetensi ayat-ayat pendek pilihan. Selanjutnya ini ada beberapa dokumentasi. Sekian dari saya. Terima kasih.